Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 9 Malang, Ibu Dokteranda Tri Endarwati MM. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 9 Malang Bagian Kurikulum, Bapak Dokteranda Sutikno MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 9 Malang Bagian Kesiswaan, Bapak Andrian Suhardi MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 9 Malang Bagian Hubungan Masyarakat, Bapak Sukirman SPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 9 Malang Bagian Sarana dan Prasarana, Bapak Arif Kurniawan SST. Yang kami hormati Ibu Ika Budi Yuliastini MPD. Yang kami hormati Bapak Febri Irawan SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 9 Malang beserta siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Malang tahun ajaran 2021-2022 secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang di SMK Negeri 9 Malang kepada seluruh peserta MPLS yang telah menyempatkan diri untuk hadir secara virtual. MPLS merupakan singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Kegiatan MPLS merupakan suatu kegiatan wajib yang harus diikuti oleh siswa yang baru diterima di sekolah baru. Kegiatan MPLS merupakan kegiatan positif yang akan dilaksanakan di setiap sekolah untuk memberikan gambaran bagi siswa baru tentang sekolah baru mereka, sekolah yang akan menentukan keberhasilan pendidikan mereka di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, kegiatan MPLS sangat penting untuk diikuti siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang. Tema MPLS tahun ini yaitu mengembangkan potensi siswa berkarakter, menyenangkan, bersahabat secara maksimal dari rumah. Berikut susunan acara pada kegiatan MPLS hari ini. 1. Pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang keempat, sambutan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Yang kelima, sambutan dan pembukaan MPLS oleh Kepala SMK Negeri 9 Malang. Yang keenam, serah terima perwakilan siswa dari orang tua kepada pihak SMK Negeri 9 Malang. Yang ketujuh, pemutaran video profil pengenalan tim manajemen, guru, dan stakeholder SMK Negeri 9 Malang. Yang kedelapan, pemutaran video profil SMK Negeri 9 Malang. Yang kesembilan, pemutaran video perkenalan pendek siswa dari perwakilan masing-masing komli. 10. Penyampaian materi pembelajaran efektif daring. Yang ke-11, pemaparan program jurusan TBSM. Yang ke-12, penutup. Para peserta MPLS yang berbahagia, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peserta dimohon berdiri dengan posisi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur. Yang terhormat para guru, tenaga kependidikan, dan pengawas sekolah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para siswa SMA, SMK, SLB se-Jawa Timur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dan mari kita jaga kesehatan ini dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Di balik pandemi COVID-19 ini, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya, kita akan menjadi generasi yang lebih tangguh, lebih disiplin, lebih kreatif, dan lebih inovatif. Kita tidak boleh sedih berkepanjangan, tetapi harus bangkit untuk mengukir berbagai prestasi. Tentu saja disertai ikhtiar lahir dan batin agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari bumi Indonesia. Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini merupakan kegiatan yang sangat strategis, karena tidak sekedar mengenalkan lingkungan sekolah secara fisik, tetapi juga untuk mengenalkan visi dan misi sekolah, serta model dan strategi pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki kesiapan fisik dan psikis dalam menjalankan proses pembelajaran selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Kepada para kepala sekolah,
dan para guru, saya berharap memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah ini untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya, menumbuhkan perilaku positif siswa, serta memahami dan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kepada para siswa baru, saya berharap agar mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan penuh keseriusan, sehingga dapat memahami dengan baik semua yang disampaikan, serta dapat melaksanakannya di dalam proses belajar mengajar yang akan kalian ikuti. Mulai hari ini, kalian sudah resmi menjadi siswa-siswi SMA, SMK, SLB di Jawa Timur. Tunjukkan prestasi terbaik kalian, seperti telah ditunjukkan oleh kakak-kakak kalian sebelumnya, yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jaga nama baik alma mater kalian dengan berbagai perilaku positif, disiplin, rajin belajar, serta mentaati berbagai norma yang berlaku di sekolah maupun di masyarakat. Sukses untuk kalian semua, anak-anakku yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya siswa baru SMK yang saya banggakan, hari ini kalian memulai lembaran baru sebagai siswa SMK. Disinilah kalian akan ditempa, dibimbing, dan dipersiapkan sebagai generasi penerus bangsa melalui pendidikan vokasi. Mungkin kalian masih asing dengan istilah pendidikan vokasi, atau bahkan mungkin kalian belum tahu di mana sekolah kalian, karena proses PPDB Jatim 2021 ini dilaksanakan secara online. Oleh karena itu, ikutilah MPLS 2021 secara daring ini dengan antusias, karena kata pepatah yang sering kita dengar adalah tak kenal maka tak sayang. Tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan selamat menjadi keluarga besar SMK. SMK bisa, SMK hebat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sambutan dan pembukaan acara MPLS virtual oleh Kepala SMK Negeri 9 Malang kepada Ibu Dokteranda Tri Endarwati MM. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Komite SMK Negeri 9 Malang dan orang tua peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Yang kami hormati para pemateri kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Yang saya hormati Dewan Guru dan staf tata usaha, serta yang saya banggakan peserta didik baru SMK Negeri 9 Malang tahun pelajaran 2021-2022. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya, sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kegiatan MPLS ini terpaksa dilaksanakan secara daring oleh karena kita masih berada pada masa pandemi COVID-19 dan juga untuk Jawa dan Bali masa PPKM. Demikian juga untuk kegiatan belajar mengajar, kita nanti akan juga melaksanakan secara daring. Anak-anak yang saya banggakan, kami keluarga besar SMK Negeri 9 Malang mengucapkan selamat datang di Bumi Skanawa, SMK Negeri 9 Malang, dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMK Negeri 9 Malang. Juga saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi 2 siswa dari program Afirmasi Pendidikan Papua dan Papua Barat. Selamat belajar, kalian meninggalkan rumah dari tempat yang jauh. Semoga kalian di sini dapat mewujudkan cita-cita dan dapat membangun kembali Papua dan Papua Barat menjadi lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta didik yang saya banggakan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bidang Pendidikan Kejuruan Provinsi Jawa Timur, selamat memasuki dunia SMK. Perlu saya sampaikan bahwa ketika kalian menempuh pendidikan di SMK, maka sesuai dengan visi SMK Negeri 9 Malang, kalian nanti bersama-sama dengan Dewan Guru dan seluruh warga sekolah, kita semua akan belajar dan kalian akan dididik menjadi insan-insan yang berakhlak mulia, menjadi lulusan yang kompeten, menjadi lulusan yang berwawasan lingkungan, serta kalian dengan kompetensi yang dimiliki mampu bersaing di dunia kerja di tingkat nasional maupun internasional.
tentang perjalanan yang untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. I'm coming home. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Bagus Pratama. Saya dari kelas 10 TBSM Honda 1. Perkenalkan, nama saya Devia Putri Anggraini. Saya dari kelas 10 jurusan TEI. Perkenalkan, nama saya Frialdi Bima Maulana, kelas 10 dari jurusan TKJ. Perkenalkan, nama saya Zahra Eka Octavia dari kelas 10 Aksio 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davano Putra dari kelas 10 jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Motivasi belajar saya di SMK 9 Kota Malang adalah saya ingin menjadi siswa yang berkualitas, berkreatif, dan berkembang di dalam teknik bisnis sepeda motor. Dan dengan itu saya ingin melanjutkan masa depan saya atau melanjutkan masa depan saya di dalam teknik bisnis sepeda motor atau selebihnya. Motivasi saya untuk bersekolah di SMKN 9 adalah saya ingin menjadi lebih baik dalam berkarya maupun belajar dengan bimbingan dari para guru di SMKN 9 Malang. Motivasi saya masuk SMK 9 Malang untuk belajar ilmu komputer secara mendalam. Motivasi saya belajar di SMKN 9 adalah saya ingin mengembangkan kemampuan dan memperluas pengetahuan serta mewujudkan cita-cita. Saya bergabung dan belajar di SMKN 9 Malang adalah saya ingin mendapatkan pendidikan terbaik yang langsung ke penjurusan sesuai dengan minat dan bakat yang saya miliki dan siap bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMKN 9 Malang bisa, SMKN 9 Malang hebat, SMKN 9 Malang bisa dan hebat. SMK 9 Malang hebat dan bisa. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat, untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit. Ini membuatkan hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita di
takkan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Oh, jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi pembelajaran efektif daring yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Budi Yuliastini, MPD. Apakah Ibu Ika sudah bergabung? Assalamualaikum Bu Ika. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah siap memberikan materi untuk anak-anak peserta didik baru SMK Negeri 9 Malang? Insya Allah, senang sekali ketemu sama anak-anak SMK Negeri 9 yang baru ini, Bu. Bu Hapsari ya? Oke, alhamdulillah. Oh iya. Ya, Ibu Ika Budi Yuliastini, MPD, kami persilahkan. Monggo Bu Ika. Terima kasih. Aduh, sakit. Mulai bisa. Oh iya. Bentar ya, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini di mute semua ya Bu Hapsari. Terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini saya bersyukur sekali bisa ketemu muka secara maya dengan peserta didik baru SMK Negeri 9 Malang tahun ajaran 2021-2022 yang kalau saya lihat semuanya dalam keadaan yang ceria, sehat. Mudah-mudahan semua siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang dan keluarga besar SMK Negeri 9 Malang selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama untuk mengupas bagaimana sih pembelajaran daring yang akan kita laksanakan
dan apa tips atau trik dalam mengikuti pembelajaran daring. Saya izin share screen dulu ya. Bentar. Recording in progress. Baik, sudah bisa dilihat? Nah, ini anak-anak, hari ini kita akan membicarakan tentang belajar daring yang efektif itu seperti apa. Bagaimana cara kita untuk belajar di masa pandemi ini agar tetap efektif, meskipun kita tidak secara langsung datang ke sekolah untuk belajar bersama Bapak Ibu Guru. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya perkenalkan diri dulu, siapa saya ya. Nama saya Ika Budi Yuliastini. Saya tinggal di Jalan Untun Sudiro, Gang 5, nomor 37, Cemoro Kandang. Di SMK Negeri 9 Malang, saya mengajar mata pelajaran kimia. Jadi nanti untuk anak-anak kelas 10, kita akan ketemu lagi untuk belajar bersama kimia. Kecuali untuk anak-anak jurusan animasi. Karena di animasi tidak ada pembelajaran kimia. Nah, kemudian ini kontak saya, ada nomor HP dan email yang bisa dihubungi. Sebelumnya juga saya ucapkan selamat datang peserta didik baru SMK Negeri 9 Malang tahun ajaran 2021-2022. Selamat bergabung di SMK Negeri 9 Malang, di mana SMK Negeri 9 Malang ini mempunyai visi, yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlakul mulia, kompeten, dan berwawasan lingkungan, serta mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, kepada semua peserta didik baru SMK Negeri 9 Malang, marilah kita bersama raih prestasi yang gemilang di SMK Negeri 9 Malang. Berikutnya, saya ingin dulu mengajak anak-anak semua untuk mengisi sedikit kuis ya. Silakan diketikkan. Diketikkan di browser kalian menti.com ya. Maaf ini ada sedikit gangguan ya. Baiklah, nanti aja kita ke kuisnya itu ya. Sekarang dilanjutkan saja pada kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah tidak bisa dilaksanakan secara langsung seperti dulu ketika pandemi belum ada ya. Jadi kalau dulu kan setiap pagi berangkat sekolah, nanti sore itu pulang, pada masa pandemi ini tidak bisa seperti itu pelaksanaan pembelajarannya. Ada beberapa kebijakan yang disusun oleh pemerintah terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama adalah PTM terbatas. PTM di sini adalah pembelajaran tatap muka.
tapi secara terbatas. Terbatas maksudnya bagaimana? Terbatas di sini mempunyai beberapa syarat. Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Kemudian, siswa yang hadir di dalam satu ruang, di dalam satu kelas, tidak boleh lebih dari 20 siswa. Selain itu juga waktu belajarnya terbatas, hanya diizinkan maksimal 3,5 jam tanpa adanya istirahat. Nah, itu prosedur jika melaksanakan PTM terbatas. Selain PTM terbatas juga ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring di sini dalam daringan ya, artinya menggunakan jaringan internet dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran daring ini sudah kalian alami, sudah kalian lakukan bersama selama 1 tahun ini ya. Jadi di SMP 1 tahun kemarin kalian sudah mengalami atau mengikuti pembelajaran secara daring. Selanjutnya ada juga pembelajaran blended. Blended di sini artinya campuran ya, kombinasi antara PTM dengan daring. Nah, di sekolah kita di SMK itu kita melaksanakan pembelajaran secara blended ini. Jadi PTM bisa dilaksanakan untuk mata pelajaran praktik ya, karena kalau SMK itu intinya kan skill ya, keterampilan. Jika praktik itu tidak dilaksanakan secara langsung ya, maka tidak bisa mengukur keterampilan siswa dengan baik. Kalau hanya virtual, praktek virtual itu tidak akan maksimal hasilnya. Oleh karena itu, di SMK boleh dilaksanakan pembelajaran tatap muka untuk mata pelajaran praktik. Tentunya di sini juga tetap harus dengan protokol kesehatan yang ketat dan siswanya juga tidak banyak. Nah, itu untuk yang kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Sekarang sedikit tentang ciri-ciri pembelajaran daring. Saya yakin kalau kalian semua di sini sudah paham karena kalian sudah melaksanakannya ya, merasakan bagaimana belajar secara daring itu. Yang pertama, pada pembelajaran daring itu tidak ada tatap muka secara langsung, maksudnya secara live ya, secara dalam dunia nyata. Tatap mukanya hanya secara maya seperti yang saat ini kita lakukan. Ini adalah tatap muka secara maya. Contoh pembelajaran daring. Yang kedua, materi didistribusikan secara online, baik itu melalui WA, kemudian melalui email, melalui Google Classroom dan sebagainya. Terjadi komunikasi online yang ketiga. Ya, komunikasinya melalui grup WA atau melalui Google Classroom, tetapi secara online. Demikian juga dengan penilaian akan dilaksanakan tes secara online. Nah, tetapi pada pembelajaran daring ini, waktu dan tempat untuk belajar itu lebih fleksibel. Jadi untuk kalian yang suka belajar di dalam kamar, itu ya bisa belajar di dalam kamar. Yang suka belajar di ruang terbuka, misalkan mau belajar di halaman rumah ataupun di taman, itu ya silakan karena lebih fleksibel waktunya dan tempatnya, tidak harus di satu tempat yang ditentukan. Ini untuk ciri dari pembelajaran daring. Bagaimana dengan pembelajaran daring yang ada di SMK Negeri 9 Malang? Nah, di SMK 9 Malang ini melaksanakan pembelajaran daring dengan menggunakan beberapa fitur-fitur yang ada, ya, beberapa platform yang sudah dipakai, antara lain yang pertama kelas digital atau kelas maya, kita menggunakan Google Classroom. Jadi nanti anak-anakku peserta didik baru, setelah masa MPLS ini berakhir, kalian harus ya wajib mengikuti Google Classroom semua mata pelajaran. Dan nanti tentunya akan diberitahukan oleh wali kelas kalian ataupun oleh guru pengajar bagaimana untuk join di kelas mata pelajarannya masing-masing. Selain Google Classroom, ada juga waktu-waktu tertentu, memang tidak setiap kali ya, tidak setiap hari ini dilakukan, yaitu tatap muka melalui meeting room. Yang biasanya kita pakai adalah Zoom, sama seperti yang hari ini kita lakukan, kita kan Zoom waktu MPLS ya. Nanti juga akan ada Zoom untuk belajar mata pelajaran yang lain. Ya, jangan khawatir, Zoom-nya
semua pelajaran tidak akan setiap hari. Jadi nanti akan ada pengaturan kapan harus Zoom, ya mungkin 1 minggu sekali, maksudnya 1 minggu itu ganti pelajaran dan sebagainya. Tapi kalian tidak perlu khawatir, dari pihak sekolah sudah mengatur bagaimana jadwalnya supaya kalian tetap bisa belajar dengan baik. Nah, selain dari kelas maya dan tatap muka dengan meeting room, kalian juga bisa belajar secara daring dengan menonton video pembelajaran. Bapak Ibu guru, ada yang sudah menyiapkan video pembelajaran dan menguploadnya ke YouTube. Nanti kalian diberikan linknya untuk dapat menyimak video tersebut. Nah, tetapi ada juga Bapak Ibu guru yang uploadnya di Drive. Jadi link di-share melalui Google Classroom. Nanti kalian melihat atau menyimak video YouTube, video pembelajaran melalui link yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sangat penting sekali di sini ya, kalian harus bisa memanajemen waktu, memanfaatkan bagaimana cara belajar daring agar bisa berhasil yang baik. Nah, kelebihan dan kekurangan belajar daring itu apa? Yang pertama kita bahas dulu kelebihannya. Belajar daring itu kelebihannya aksesnya mudah. Selama jaringan internetnya lancar, kita akan lebih mudah mengakses apapun mata pelajaran. Jadi di sini guru di sekolah kita bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru mungkin hanya mengarahkan, anak-anak hari ini kita belajar materi, misalkan kalau kimia ya, materi asam basa. Nah, kalian selain belajar dari guru, bisa juga mencari bahan-bahan lain. Kalau belajarnya secara daring dan kalian memanfaatkannya dengan baik. Kemudian, waktu belajarnya itu kalau daring lebih fleksibel. Bisa pagi, bisa siang, ataupun malam. Ya. Dan kalau kita belajar daring, memanfaatkannya dengan benar, maka dapat menambah wawasan kita yang lebih luas. Seperti tadi saya katakan bahwa guru di sekolah itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi dengan adanya akses internet yang baik, kita mengakses semua mata pelajaran atau materi-materi dari yang lain, sumber-sumber yang lain, maka wawasan kita akan bertambah luas. Ini adalah kelebihan. Kalau ada kelebihan, tentunya juga ada kekurangan. Nah, mari kita lihat apa saja kekurangan dari pembelajaran daring ini. Yang pertama, akan menjadi kesulitan belajar daring apabila ada keterbatasan akses internet. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia ataupun di Malang Raya ini tidak semua daerah bisa mengakses internet dengan baik. Ada daerah-daerah tertentu di wilayah Malang ini juga yang akses internetnya tidak mendukung. Nah, inilah kekurangan dari belajar daring. Kemudian pada pembelajaran daring ini berkurangnya interaksi antara guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa yang lain. Nah, akibat berkurangnya interaksi ini akan sangat merugikan apabila siswa bersifat pasif. Artinya pasif di sini, siswa tidak mau bertanya, malu bertanya atau enggan berdiskusi dengan teman ataupun dengan guru. Sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa tidak bisa diselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah kelemahannya. Kemudian pemahaman materi. Jadi kalau siswa pasif tadi, maka berdampak pada penguasaan atau pemahaman terhadap materi yang dipelajari. Tentunya siswa tidak akan bisa memahami materi dengan maksimal apabila dia tidak mau untuk berusaha bertanya atau mencari dari sumber yang lain. Dan minimnya pengawasan dalam belajar. Ini akan sangat berpengaruh apabila kita masih tidak punya kemandirian untuk belajar. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu ketika kita masuk sekolah, di sekolah ada guru yang mendampingi kita, yang membimbing kita, yang memantau kita harus belajar apa, yang memandu kita. Ketika belajarnya harus daring, ada keterbatasan interaksi antara siswa dengan guru, dan di sini juga minim pengawasan ya. Guru kan tidak bisa mengawasi secara langsung karena kalian di rumah. Yang mengawasi secara langsung mungkin yang bisa adalah orang tua atau anggota keluarga.
Dan ini pun tidak bisa secara maksimal. Oleh karena itu, kalau kalian tidak memiliki tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar, bisa jadi kalian tidak belajar. Ya, dalam proses daring kalian menunda, akhirnya tidak belajar karena tidak ada pengawasan. Ini adalah yang termasuk kekurangan dari pembelajaran secara daring. Nah, tentunya meskipun kita belajarnya secara daring, kita tetap harus bisa belajar secara efektif. Ya, ada beberapa ciri belajar yang efektif itu. Yang pertama, belajar itu akan efektif jika menyenangkan. Ya, ini adalah modal ya. Awal harus senang dulu. Belajar apapun, kalau kita sudah tidak punya hati atau tidak punya suasana yang menyenangkan, itu tidak akan berhasil dengan baik. Jadi tolong, sebelum kalian belajar, dibuat dulu suasana yang menyenangkan. Ya, ini adalah ciri-ciri yang pertama. Selanjutnya, belajar efektif itu harus terjadwal. Kalau tadi saya bilang, kalau pembelajaran daring itu waktunya fleksibel, tetapi tetap harus terjadwal. Maksudnya, kita harus mulai disiplin dalam belajar. Jadi buat schedule, waktunya terserah kita. Kita mau belajar sukanya pagi segera selesai, atau agak siang sedikit, itu terserah kita, tapi harus dalam jadwal yang tetap. Harus ada jadwalnya. Kemudian tidak banyak waktu. Maksudnya kita tidak perlu belajar dalam waktu yang cukup lama. Karena konsentrasi kita, ya, daya tangkap otak, daya bekerja otak kita untuk belajar itu terbatas. Kalau kita paksakan dalam jangka waktu 5 jam belajar, terus itu justru tidak efektif. Karena otak kita juga perlu di-refresh, ya, perlu disegarkan kembali dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan. Nah, berikutnya belajar efektif itu hasilnya maksimal. Jadi tidak banyak waktu tapi hasilnya maksimal. Hasilnya maksimal ini bagaimana? Nah, hasil maksimal artinya siswa itu bisa memahami dengan baik apa yang dipelajari. Sehingga ketika guru memberikan evaluasi, memberikan penilaian, siswa bisa menjawab atau melaksanakan hasil evaluasi dengan baik dan hasilnya maksimal. Dalam hal ini mungkin kalau siswa mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang terakhir adalah belajar sepanjang hayat. Maksudnya, janganlah kita lelah untuk belajar. Jadi, mulai dari kecil sampai kita remaja, dewasa, bahkan ketika sudah jadi orang tua ataupun orang sukses nanti, tetaplah belajar. Karena ilmu pengetahuan itu dinamis ya, selalu berkembang. Kalau kita, wah tadi saya sudah pernah belajar dulu waktu SMP, sekarang tidak mau belajar, ya sudah ilmu kita hanya sampai ketika kita di SMP. Padahal hari ini dan kedepannya masih banyak ilmu-ilmu baru yang harus kita pelajari. Semangat belajar sepanjang hayat. Berikutnya kita akan lihat bagaimana sih tipsnya. Tips-tips dalam belajar daring yang efektif. Yang pertama, niat dan berdoa. Ya, ini adalah modal yang sangat penting. Sebelum kalian mulai belajar, niatkanlah dalam hati bahwa kalian akan belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, niat dulu, setelah itu berdoa. Memohon kepada Tuhan agar diberikan kemudahan untuk bisa mempelajari, memahami apa materi yang mau dipelajari. Selanjutnya, gunakanlah kuota internet dengan bijak. Pada saat ini, ketika kalian mengikuti pembelajaran daring, kuota internet adalah salah satu hal yang paling penting. Jadi ketika kalian kuota internetnya itu banyak, jangan hanya digunakan untuk main game. Ya, misalkan biasanya kesukaan kalian itu main Mobile Legends, Free Fire gitu ya. Atau
terlalu banyak digunakan untuk nonton drakor, ya, atau main TikTok, nonton Facebook untuk konten-konten yang bukan belajar. Nah, hal-hal seperti itu bisa sangat mengurangi kuota internet yang dimiliki, sehingga ketika saatnya belajar digunakan untuk belajar, kuota internetnya habis. Alasan kepada Bapak Ibu guru tidak punya kuota. Oleh karena itu, saya ingatkan, gunakanlah kuota internet Anda, gunakan kuota internet kalian secara bijak. Selanjutnya, belajar dengan mengerti, bukan menghafal. Bagaimana? Nah, kalau belajar itu kalian mengerti, lebih mudah dengan mencoba. Ya, misalkan kalian belajar matematika. Matematika itu tidak bisa kalau hanya dibaca, kemudian dihafalkan rumus Pitagoras gitu ya. Itu kalian belum tentu ngerti, walaupun hafal belum tentu ngerti. Bagaimana biar bisa mengerti? Harus mencoba mengerjakan latihan soal ya. Kemudian bagaimana pembahasannya? Apakah sudah betul yang saya kerjakan? Kalau kalian tidak pernah mencoba, mungkin kalian hafal rumus, tapi kalian belum tentu mengerti. Dalam belajar daring ini yang penting adalah kalian paham apa yang kalian pelajari, bukan hanya sekedar menghafal. Kalau pelajaran bahasa Indonesia bagaimana, Bu? Nah, kalau pelajaran bahasa Indonesia, kalian bisa mengerti apabila kalian bisa menceritakan lagi kepada teman atau kepada keluarga. Jadi misalkan kalian sudah membaca satu bacaan, untuk mengetahui saya sudah paham atau belum dengan yang saya baca, ceritakan kepada adiknya mungkin, atau kepada temannya. Dengan kalian menceritakan kembali, artinya kalian itu mencoba untuk mengerti, memahami apa yang sudah dibaca. Nah, untuk jelasnya nanti pada mata pelajaran masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya, belajar dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Maksudnya apa, Bu? Nah, seandainya kalian di daerahnya atau di rumah kalian itu kesulitan karena sinyalnya tidak mendukung, kalian bisa memanfaatkan misalkan teman ya. Teman kalian yang dulu mungkin satu SMP dan di rumahnya lebih baik internetnya, kalian bisa ke sana. Ya, ke sana dalam tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang baik ya. Jadi kalian bisa belajar bersama teman di sana. Selain itu, jika memang kalian mengalami kendala terkait dengan jaringan, kalian harus mengkonsultasikan masalah ini dengan wali kelas dan BK. Ya, kalian nanti insya Allah akan dijadikan solusi yang terbaik. Bagaimana saya tidak mempunyai kuota internet tapi tetap bisa belajar, Pak Guru atau Bu Guru, begitu ya. Kemudian yang kelima adalah kelola waktu dengan baik, jangan menunda tugas. Nah, pengalaman di 1 tahun pembelajaran daring yang kemarin, banyak anak-anak itu yang sering menunda tugas. Akibatnya, ketika di akhir semester, setelah ujian, mereka mempunyai beban yang sangat berat. Tugas dari sekian mata pelajaran, misalkan 10 mata pelajaran ya, di kelas 10, masing-masing mata pelajaran itu tugasnya sekitar 5 atau 6. Nah, kalau 10 mapel berapa pelajaran? Dan dia tidak mengerjakan sama sekali. Akhirnya itulah yang jadi beban di akhir semester. Saya harapkan untuk anak-anakku saat ini, peserta didik baru, jangan suka menunda tugas. Insya Allah, Bapak dan Ibu Guru sudah mengatur ya. Beban tugas bagi kalian tidak akan terlalu berat. Oleh karena itu, silahkan dikerjakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan. Jika ada kesulitan, jangan lupa hubungi guru, wali kelas, ataupun guru BK. Berikutnya, jangan segan untuk bertanya ya kepada Bapak Ibu Guru, terutama untuk masalah pelajaran yang tidak dimengerti. Selanjutnya adalah belajar rutin tapi tidak banyak. Jadi seringlah belajar. Misalkan pagi membaca 15 menit, ya, kemudian istirahat, nanti lagi setelah 1 jam atau 2 jam belajar lagi. Seperti itu, tapi lakukan secara rutin
insya Allah nanti kalian akan bisa memahami pelajaran dengan baik. Berikutnya, biasakan membuat rangkuman dan kesimpulan. Jadi kalian seperti tadi saya jelaskan, dengan kalian membuat rangkuman atau kesimpulan, kalian akan bisa mengukur sejauh mana kalian sudah memahami dengan materi pelajaran yang kalian pelajari. Nah, ini penting juga, Nak. Tetap mandi dan rapi. Jadi meskipun kita belajarnya di rumah, usahakan juga tetap mandi. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan adalah dengan kebersihan diri, ya. Jadi kalau kalian sudah mandi, rapi, untuk yang muslim mungkin sholat duha dulu, kemudian baru belajar, insya Allah apa yang akan kalian pelajari nanti akan bisa lebih kalian pahami. Nah, dan yang terakhir, tips dari saya, belajar itu bisa dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saat ini banyak sekali platform-platform pembelajaran yang memberikan pembelajaran secara daring dan gratis. Bisa kalian kunjungi misalkan rumah belajar. Nah, di situ banyak sekali disediakan, difasilitasi mata pelajaran yang ada. Atau menggunakan ruang guru, ya, itu juga bisa kalian kunjungi di sela-sela tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, baik anak-anakku, itu adalah tips belajar daring yang efektif. Saya kira untuk saat ini anak-anakku semuanya sudah paham, ya. Tinggal kembali menata hati, menata niat agar kita bisa belajar dengan lebih baik lagi di SMK Negeri 9 Malang. Baik anak-anak, sedikit yang bisa saya berikan pada hari ini. Akhirnya kita sudah sampai pada waktunya habis, ya, untuk membicarakan tentang belajar daring yang efektif. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya. Terima kasih Bu Ika. Halo. Ya. Bu Hapsari. Terima kasih Bu Ika atas ilmu yang telah diberikan. Semoga para siswa dapat mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Ya, benar Bu. Itu harapan kita semua, ya. Seperti pesan Bu Ika, jangan menunda, jangan lelah belajar karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Ya Bu Ika, ya. Untuk kuis, anak-anak udah siap ya untuk kuis? Bisa sekarang? Enggak, kuis dulu. Oh gitu. Untuk kuis nanti akan kita adakan nanti setelah di akhir acara. Sekarang kita akan beralih ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan program jurusan TBSM. Ya, untuk Bu Ika, terima kasih atas ilmunya Bu Ika. Sama-sama Bu Hapsari. Closing statement, ya. Saya sapa sedikit lagi anak-anak hebat ini. Terima kasih banyak anak-anak atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama pemaparan tadi ada kesalahan dari Bu Ika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan program dari Ketua Jurusan TBSM, yaitu Bapak Febri Irawan, SPD. Ya. Selamat pagi, Bapak Febri. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Febri? Ya, alhamdulillah. Kabarnya baik. Iya, alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, ini di sebelah Bu Hapsari ada Ketua Jurusan TBSM SMK Negeri 9 Malang. Namanya Bapak Febri. Bapak Febri Irawan. Silahkan menyapa anak-anak Pak Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, siswa-siswi SMK Negeri 9 Malang. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan kondisi baik. Iya. Pak Febri, TBSM itu singkatan dari apa sih sebenarnya? Ya, terima kasih. TBSM itu singkatan dari Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Oh, begitu. Ya. Ada berapa guru di jurusan TBSM? Kalau boleh saya tahu? Ya, kalau jumlah guru nanti kalian yang belajar di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, kalian akan bertemu dengan saya sering nanti dengan Pak Arif, dengan Pak Bagio, dengan Bu Wiwit, dan Pak Sukirman. Ya, beliau-beliau ini kelima person tersebut nanti menyampaikan materi tentang teknis di sepeda motor. Iya, berarti jadi jumlahnya ada 5 guru di TBSM. Iya, ada 5. Iya. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh jurusan TBSM apa saja Pak Febri? Oh, iya. Fasilitas dalam pembelajaran kalian nanti dalam pembelajaran di teknik sepeda motor itu ada nanti dengan praktek ya Bu untuk mengukur keterampilan. Iya. Itu difasilitasi dengan adanya lab yang dimiliki di TBSM itu ada secara general ada 3, lab untuk engine, lab untuk electrical, dan untuk sasis atau rangka. Ya, itu dimiliki nanti digunakan untuk belajar praktik sepeda motor. Iya. Terus untuk kompetensi apa saja yang akan dipelajari oleh siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang di jurusan TBSM? Kompetensi apa saja Bapak? Kompetensi yang terkait di pembelajaran di teknis di sepeda motor itu sebetulnya meliputi secara general ada 3 Bu ya. Tentang sasis, sistem rangka itu atau sasis, yang kedua sistem mesin engine, yang ketiga sistem electrical atau kelistrikan yang sering disampaikan oleh siswa. Ya. Seperti yang kita tahu di SMK Negeri 9 Malang ada kelas TBSM Honda. Nah, apa yang spesial atau yang membedakan dengan jurusan TBSM yang reguler, Bapak? Ya, di SMK Negeri 9 Malang untuk jurusan di Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kita bekerja sama dengan Astra Honda. Jadi dalam penerapannya nanti untuk pembelajaran kalian nanti belajar dari istilahnya merger 2 kurikulum antara yang di pendidikan dan yang ada di industri yang di Honda. Nah, kurikulum nanti dipadukan yang secara prinsip itu ya sama sebetulnya dengan pembelajaran teknik sepeda motor secara umum, namun lebih spesifik media, teknis, dan prosedur-prosedur operasional yang digunakan dalam pembelajaran terkait medianya itu ya kita gunakan yang sepeda motor Honda. Gitu. Ya. Selama ini, apakah dari jurusan TBSM sudah melakukan kerjasama eksternal? Kalau misalkan sudah, dengan siapa saja, Bapak? Ya, terkait eksternal, yang pertama tadi saya sampaikan dengan Astra Honda, yaitu yang meliputi, tentunya di situ itu sudah mewadahi istilahnya kita antara kurikulum sudah di-merger dengan terus ditambah tempat untuk PKL itu juga
sudah difasilitasi, istilahnya di merger kesepakatan dengan Astra Honda. Di dalam kerjasama, kalau di lingkup subnya itu ya kita bekerjasama dengan ahas-ahas yang digunakan untuk PKL siswa-siswi di jurusan teknik sepeda motor. Pengalaman Bapak sebagai pengajar dan Kakomli, selama ini kira-kira mata pelajaran apa yang paling disukai oleh anak-anak TBSM? Yang paling disukai? Yang terkait untuk mapel produktif. Untuk mapel produktif. Apa yang paling disukai anak-anak? Sebetulnya disukai hampir semuanya. Sering disampaikan sulit itu listrikan. Oh gitu, ya, listrikan. Sebetulnya enggak sulit. Istilahnya ya mumpung mulai dari awal belajar di teknik sepeda motor, kita itu belajar teknis. Artinya ya harus telaten dalam mengawali belajar ini dengan materi-materi dasar dulu. Materi dasar itu jangan istilahnya tidak diutamakan, justru yang dasar itu diutamakan. Seperti di awal-awal nanti ada mapel-mapel produktif seperti teknologi otomotif, terus pekerjaan dasar otomotif, itu juga sangat membantu. Terutama juga didukung oleh mapel-mapel yang di teknis fisika, kimia, matematika, dan lain-lain. Itu sebetulnya materi yang sangat menunjang dalam pembelajaran di teknik. Jadi pesannya ya di awal-awal kita belajar teknik sepeda motor itu pondasinya dikuatkan dulu. Nanti kalau dibanguni lagi itu kalian sudah punya pondasi yang kuat sehingga terus ditambah ilmu itu nanti enggak rubuh. Ya, anak-anak diingat ya, pondasinya harus kuat, kata Pak Febri. Ya, di mapel-mapel awal kelas 1 itu harus semangat terus belajar. Harus semangat ya anak-anak ya. Oke, begini Pak Febri, ini anak-anak siswa baru yang jurusan TBSM ingin tahu kira-kira peluang kerjanya setelah lulus dari SMK Negeri 9 Malang jurusan TBSM, kira-kira peluang kerjanya di luar apa saja ya? Peluang kerja terkait di jurusan sepeda motor sebetulnya itu sangat luas. Kita melihat bahwa populasi sepeda motor di sekitar kita itu sangat banyak dan setiap person itu memiliki sekarang sepeda motor. Jadi kalian bisa melayani terkait sepeda motor tersebut. Yang pertama bisa berwirausaha, mendirikan bengkel, terus ditunjang dengan persediaan spare part itu juga bisa digunakan. Terus yang kedua, ya juga bisa menjadi pelayanan di bengkel-bengkel resmi. Seperti di bengkel-bengkel resmi terkait sepeda motor Honda itu bisa, karena kalian juga sangat mempelajari di teknik Honda dan di dealer-dealer resmi yang lain. Terus ya ada lagi Bapak? Ya, pengalaman ya, istilahnya dari lulusan itu sebetulnya ya bisa digunakan di ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, sekolah lagi, itu banyak kakak-kakak tingkat kalian itu yang sudah melanjutkan ke perguruan tinggi, ada yang juga menjadi TNI dan lain-lain. Luas lingkupnya nanti. Berarti belum tentu kalau lulusan SMK itu selalu bekerja ya. Jadi mereka bisa melanjutkan studinya lagi mungkin D3, D4, S1, S2 atau bahkan S3. Sangat bisa, apalagi kalau kalian berprestasi nanti bisa melalui jalur prestasi. Bisa masuk sekolah lagi yang lebih tinggi. Pertanyaan terakhir. Apa harapan Pak Febri untuk siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang, khususnya siswa-siswi TBSM? Ya, harapannya
Sebetulnya kalau dalam belajar itu ya tetap semangat belajar, apa yang diminati, apa yang disukai, itu dipelajari dengan sungguh-sungguh, itu akan memberi kalian suatu pengetahuan, keterampilan, dan kalaupun nanti keterampilan dan pengetahuan tersebut kalian gunakan, ya bisa terus digunakan dengan ingin ke lintas apapun, yang penting tetap belajar. Iya. Tetap belajar dengan baik. Ya, sudah Pak Febri? Iya, kalau Ada lagi pesan untuk ya anak-anak? pesannya intinya ya tetap semangat belajar, terus semangat belajar walaupun kondisinya seperti ini pandemi. Nanti semoga pandeminya segera berlalu, kita bisa belajar luring, istilahnya ada yang daring, ada luring. Luring itu kita bertatap muka dan bisa melihat sekolah, bisa melakukan belajar praktek di lab. Nah itu sepertinya menyenangkan. Ya, lebih menyenangkan, nggak bisa Sepertinya langsung praktek menyenangkan. daripada daring. Ya, tetaplah semangat belajar terus supaya meningkatkan taraf hidup dan kehidupan yang lebih baik, gitu Pak. Terus belajar. Ya. Terima kasih Bapak atas kesempatan waktu yang diluangkan untuk bisa bergabung dengan siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang. Terima kasih Pak. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan program rekayasa perangkat lunak. Hari ini kita sudah bergabung dengan salah satu guru dari rekayasa perangkat lunak, yaitu Bapak Arif Kurniawan SST. Ya. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siswa-siswi baru SMK Negeri 9 jurusan RPL. Pak Arif ini adalah salah satu guru produktif di jurusan rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri 9. Hari ini kita akan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya RPL itu, jurusan RPL itu? Oke, kita mulai ya. Pak Arif, sebenarnya RPL itu jurusan yang membahas tentang apa sih? Baik. Baik, sebelum saya jawab, yang pertama saya di sini mewakili Bu Kurnia ya Bu ya, karena beliau hari ini sedang berhalangan. Bu Kurnia itu sebenarnya ketua jurusan RPL ya, karena beliau hari ini berhalangan hadir, maka dalam hal ini saya yang menggantikan. Baik, pertanyaannya tadi apa itu jurusan RPL, Bu ya? Jadi gini, memang RPL itu bisa dibilang jurusan yang paling agak asing ya, karena kadang orang pertama membaca ini kok perangkat lunak. Ya, rekayasa perangkat lunak. Lunak kok direkayasa. Jadi perangkatnya lunak-lunak. Ya, jadi kadang orang gini, sebenarnya di jurusan teknik informatika itu ada 3 jurusan ya. Ada teknik komputer dan jaringan, kemudian ada rekayasa perangkat lunak, kemudian ada multimedia. Ketiganya berkaitan dengan komputer semuanya. Cuman kadang ketika siswa baru memilih jurusan ketika PPDB, mereka langsung yang hubungannya dengan komputer itu hanya multimedia sama TKJ. Padahal RPL ini juga justru inti dari komputer itu, karena di sini membahas tentang softwarenya. Kalau TKJ itu kan hardwarenya ya, perangkat kerasnya. Kalau RPL adalah ilmu bagaimana kita merancang, kemudian membuat dan menguji perangkat lunak. Jadi tugasnya siswa di RPL nanti endingnya itu tidak hanya mengoperasikan perangkat lunak, tapi mulai merancang, kemudian membuat sampai menguji coba. Gitu, Bu. Di jurusan RPL ada berapa guru ya Pak Arif ya? Baik, kalau di RPL itu
ada saya ya, kemudian Bu Iya. Kurnia sendiri Bu 2, Kurnia. kemudian Pak Bagus ya 3, kemudian ada Pak Zohan, ada Bu Winda, ada Pak Tato, ya ada 6. Iya. Ada 7 sekarang ya, Banyak karena juga ada ya? lumayan banyak. Lumayan banyak juga. Untuk fasilitas yang dimiliki oleh jurusan RPL, apa saja ya Pak Arif? Ini anak-anak pengen tahu fasilitasnya apa saja. Ya, Iya. karena RPL ini lebih banyak bekerja di depan komputer ya, maka fasilitas yang ada di RPL ya hanya komputer, kemudian mungkin ditambah dengan koneksi internet kalau zaman sekarang ya. Di lab itu sudah ada komputer yang cukup mumpuni untuk kalian bisa praktek di sekolah, cuman karena selama pandemi ini kalian harus di rumah, maka ya nanti bagaimana caranya kita tetap bisa praktikum tapi dari rumah dengan memanfaatkan handphone atau laptop yang dimiliki. Dan memang RPL ini butuh kalau bisa memiliki komputer atau laptop sendiri. Kenapa? Ya ibaratnya kita kayak petani ke sawah, kalau nggak bawa cangkul ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Atau tentara berangkat perang nggak bawa bedil ya nggak bisa apa-apa gitu kan. Maka RPL ini kalau bisa survive, bisa bertahan, bisa belajar dengan efektif, ya harus punya sendiri biar tidak hanya mengandalkan komputer di lab, karena kalau komputer di lab mesti gantian. Iya. Gitu. Baik. Ini untuk kompetensi yang dipelajari oleh siswa-siswi baru ini kira-kira apa saja? Ya, baik, kalau di kelas 10 atau kelas 1 ini memang seperti di jurusan TBSM tadi Pak Febri juga sama, yang dipelajari pasti dasar-dasar semua. Intinya dasar-dasar komputer, kemudian dasar-dasar tentang pengetahuan bagaimana mengoperasikan software itu ada di kelas 1, termasuk dasar pemrograman yang jadi inti dari RPL itu juga di kelas 1, termasuk juga sama dengan, karena ini juga teknik sama dengan TBSM, pelajaran seperti matematika itu juga sangat mendukung, karena di rekayasa perangkat lunak itu sebenarnya isinya kebanyakan adalah logika pemrograman, sehingga logika-logika matematika itu juga banyak dipakai. Tapi meskipun begitu nggak usah istilahnya takut duluan ya Bu ya. Karena kadang orang udah matematika susah, enggak. Justru matematika di RPL itu lebih asik. Karena apa? Karena langsung implementasi, tidak hanya dasar teori saja, tapi langsung aplikasi gitu. Baik. Kemudian di kelas 11 nanti baru menginjak ke materi yang lebih khusus ya. Seperti halnya pemrograman misalnya web ya. Mungkin kemarin yang sudah menggunakan aplikasi PPDB, nah itu juga itu ranahnya atau domainnya orang-orang RPL membuat seperti itu. Kemudian di balik tampilan aplikasi PPDB pasti ada data yang disimpan di dalamnya. Nah itu nanti juga ada mempelajari bagaimana menyimpan data, namanya database. Nah, nanti pelajaran kelas 11 insya Allah di kelas 3-nya semakin kompleks gitu. Hampir sama di kelas 11 tapi lebih banyak ditambah dengan pemrograman untuk Android. Sekarang kan kebanyakan aplikasi dikonversi ke aplikasi handphone. Makanya di RPL juga dipelajari tentang aplikasi Android. Baik. Untuk persiapan pembelajaran daring, apa yang dilakukan oleh jurusan RPL untuk pembelajaran daring ini Pak Arif? Kalau di pembelajaran daring ini ya karena kalau dari rumah kita nggak mungkin belajar seperti di sekolah ya Bu ya. Jadi ada beberapa materi yang mungkin selama daring ini tidak tersampaikan. Kita pilih yang penting. Nah ini salah satu strategi kita. Kita memilih hal-hal yang paling penting dulu yang kita sampaikan ke siswa. Kemudian kita juga mempersiapkan materi-materi yang ya paling banyak dibutuhkan untuk persiapan daring ini. Oke. Untuk hubungan kerjasama eksternal Pak, apakah jurusan RPL sudah ada kerjasama dengan pihak eksternal dari sekolah? Baik, selama ini kalau di RPL itu untuk kurikulum ya, kurikulum itu artinya materi
Untuk materi. Itu kita sudah menerapkan kurikulum Oracle Academy. Jadi kalau Apa belum itu Bapak? ya, mungkin kalau Honda gitu udah sering orang semuanya tahu ya, tapi Iya. kalau Oracle mungkin nggak banyak orang tahu karena Oracle ini sebenarnya perusahaan internasional di bidang software. Oh, begitu. Ya mungkin Ya. kalau levelnya ya setara Honda sama Iya. karena dia sudah selevel sama Microsoft, Google dan lain-lain. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum Oracle Academy untuk pelajaran pemrograman. Kemudian juga untuk uji kompetensi PKL itu kita sudah kerjasama dengan Redgo, salah satu software house di Malang. Jadi memang untuk RPL ini kerjanya paling ideal ya di software house. Artinya software house itu rumah software. Artinya perusahaan yang membuat software gitu. Yeah. Untuk ini anak-anak siswa baru yang jurusan RPL, pengen tahu setelah lulus dari SMK Negeri 9 Malang, kira-kira peluang kerjanya bisa kerja di mana saja ya Pak Arif ya? Nah ini ya, Iya, ini yang untuk sangat siswa penting RPL. juga karena ketika kita sekolah, kita harus tahu tujuan kita untuk Iya, apa betul. gitu ya. Kalau sekolah hanya sekolah nanti kita mudah terombang-ambing, Iya. nggak punya tujuan yang pasti. Jadi kalau kita sudah tahu tujuannya, kita mau jadi apa itu enak gitu. Jadi kalau di RPL itu ada tingkatan-tingkatan ya. Tingkatan yang paling rendah untuk lulusan RPL itu adalah operator. Jadi ya menjalankan software. Jadi misalnya di sebuah instansi, kemudian ada aplikasi, kita menjadi operator di situ. Entah operator aplikasi misalnya kalau di Dispenduk Capil operasi EKTP misalnya itu yang paling rendah. Tapi di atas itu seorang lulusan anak RPL, siswa RPL itu diharapkan menjadi junior programmer. Junior programmer itu ya programmer pemula. Artinya dia tidak hanya membuat software tapi tidak hanya mengoperasikan tapi bisa membuat software. Jadi kalau membuat software ini bisa freelance. Freelance itu artinya bekerja dari rumah, menerima pesanan dari orang lain secara pribadi kemudian dikerjakan, atau dia bekerja di perusahaan software house tadi. Itu mungkin lulusan RPL yang paling ideal. Cuman memang peluang kerja di perusahaan software ini tidak banyak kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin banyak. Nah tapi nggak usah berputus asa, kita bisa bekerja secara freelance. Malah justru itu lebih bebas. Kita bisa mengatur waktu sendiri. Nah selain itu kalau tingkatan yang paling tinggi itu adalah perancang sistem, tapi itu memang levelnya biasanya untuk anak SMK nggak sampai segitu. Tapi paling enggak kalau anak SMK sudah bisa menjadi programmer itu sudah bagus, saya kira. Oke. Harapan Pak Arif mewakili Ibu Kurnia sebagai Kakomli. Harapan untuk siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang, khususnya jurusan RPL. Harapannya apa, Bapak? Baik, sebenarnya kita sebagai guru punya harapan yang sama ya. Jadi harapannya anak-anak sekalian, siswa ini bisa punya semangat belajar yang tinggi karena tanpa itu kita akan kalah. Karena gini, sekarang ini zamannya kita tidak bisa mengandalkan atau menunggu dari guru gitu ya. Tapi di luar, di internet, di YouTube kita bisa belajar mandiri. Kita sebagai guru itu hanya istilahnya membuka jendela. Nah, ketika Anda sudah terbuka jendela keluar, Anda bisa melakukan apa saja. Dan itu yang paling kita harapkan sehingga harapannya kalian justru lebih pintar dari gurunya. Dan itu dari kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus itu sudah banyak. Mereka yang mau belajar kemudian setelah kita bukakan jendela kemudian mereka belajar sendiri. Kemudian ketika tidak tahu konsultasi dengan guru, itu mereka sukses dan menjadi programmer yang baik. Gitu. Sudah, Pak Arif? Ya, semoga anak-anak RPL bisa mewujudkan cita-citanya bersama SMK Negeri 9 Malang. Oke. Ya. Terima kasih Pak Arif untuk waktu dan kesempatan. Sama-sama. Ya, tetap semangat terus semuanya anak-anak RPL SMK 9. Terima kasih Pak Arif. Baiklah, untuk siswa-siswi baru peserta MPLS,
Untuk kuis dapat kalian lihat di grup WA masing-masing yang telah di-share oleh pendamping kelas. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya 1 menit. Ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, yang tidak termasuk ciri belajar efektif. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri kita, Bu Ika. Yang tidak termasuk ciri belajar efektif. A, menyenangkan. Belum keluar ya? Oke. Pertanyaan yang pertama, yang tidak termasuk ciri belajar efektif. A, menyenangkan. B, tidak banyak waktu. C, hasil yang minimal. D, terjadwal. Dan E, hasil yang maksimal. Kalian bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Oke. Sudah? Yang belum bergabung di kuis, silahkan dibuka linknya di grup WA masing-masing. Masih kita buka untuk respon dari kalian. Oh iya, untuk gamenya juga cepet-cepetan. Yang paling cepat, yang paling tepat jawabannya, dia akan menjadi pemenang. Untuk kuis hari ini akan dipilih 3 pemenang dari siswa yang paling cepat menjawab pertanyaan dan paling tepat. Oke. Untuk 3 pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia. Jadi dak-dikduk nih, siapa yang kira-kira paling cepat dan paling tepat jawabannya. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Ada hadiah voucher belajar untuk kalian yang beruntung. Ayo anak-anak, yang belum menjawab mungkin bisa segera dibuka linknya. Yang belum bergabung, silahkan segera bergabung. Linknya sudah di-share di grup WA oleh guru pendamping kalian. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Segera ya. Untuk kuis hari ini akan dipilih 3 orang pemenang dengan waktu yang tercepat dan jawaban yang paling tepat. Untuk 3 pemenang akan mendapatkan hadiah voucher belajar. Nanti untuk pemenangnya akan dihubungi oleh panitia MPLS SMK Negeri 9 Malang. Satu menit lagi. Oke, 1 menit lagi yang belum gabung. Bisa dibuka linknya di grup WA kalian. Masih ada waktu 1 menit lagi. Ada 3 pertanyaan di situ. Oke, ada kabar baru dari panitia. Ternyata ada 5 pemenang yang akan diambil dan akan dihubungi untuk 5 pemenang yang menjawab paling cepat dan jawabannya paling tepat. Ayo, yang belum bergabung ayo segera dibuka linknya di grup WA. Sudah? 30 detik.
20 detik. Bagaimana panitia? Sudah dihitung? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih atas partisipasi siswa-siswi baru SMK Negeri 9 Malang. Untuk yang nanti untuk 5 pemenang yang telah menjawab dengan cepat dan tepat akan dihubungi oleh panitia MPLS. Untuk yang belum beruntung, besok sepertinya ada kuis lagi, jadi bisa mempersiapkan diri untuk menyimak materi MPLS dengan baik supaya bisa mengerjakan kuis dengan tepat. Oke. Ya. Oh ya, untuk pemenangnya. Oh, bisa saya umumkan sekarang ya? Dauf. Dengan nama Dauf 98. Oke, selamat untuk Dauf 98. Yang kedua, Alfianus. Oke, selamat untuk Alfianus. Yang ketiga ada Andika Surya. Selamat untuk Andika Surya. Yang keempat, Febrian. Oke, selamat untuk Febrian. Dan yang terakhir ada Nur Aulia. Oke, selamat untuk 5 pemenang siswa-siswi baru MPLS SMK Negeri 9 Malang. Oke, sebelum acara kami tutup, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta MPLS virtual hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan di masa pandemi COVID. Sebelum acara kita akhiri, mari kita posisi berdiri untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri.